Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngomong yang paling gampang aja ya, sepak bola lah. Sepak bola itu 90 menit nih. Kalau di menit kedua saya udah kalah 2-0, ya saya belum kalah dong. Iya dong. Masih banyak waktu gitu. Permainan belum berakhir. Permainan belum berakhir. So, terlalu dini ketika mengatakan bahwa kamu salah, kamu sesat, kamu kafir, kamu neraka, aku lebih baik. Tar dulu nih, ini permainannya baru menit kedua nih gitu. Iya. Artinya kalau kita mau berbicara parameter indikator menuju ini, menuju yang namanya kesadaran, kita nggak bisa ngejudge bahwa aku sudah mulai masuk kepada kesadaran. Nggak bisa gitu. Baik. Sama halnya menjadi Islam, Mas. Nggak ada yang Islam saat ini. Iya. Karena Islam itu on the making. Iya. Makanya setiap sholat itu selalu ihdina siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Berarti kan sholat untuk orang yang nggak lurus ya? Iya. Bener nggak? Iya, Makanya bener. dia minta dilurusin. Berarti kalau saya sesat, sholat dong. Supaya kamu dilurusin. Artinya diluruskan terus, diluruskan lagi, diluruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau yang insyaallah kita akan mencoba mereaksi video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa poin yang mesti kita luruskan dan kita sampaikan, karena kalau kita tidak luruskan, khawatirnya akan dipahami secara tidak baik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di sana Abu Marlow mengatakan sampai saat ini tidak ada yang Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu apa yang melatar belakangi Abu Marlow mengatakan hal semacam itu. Namun pada hari ini kita ingin menyampaikan bahwa kita harus kembali lagi, apa itu yang dikatakan dengan Islam? Aslama yuslimu islaman. Artinya tunduk dan patuh. Siapapun yang tunduk dan patuh akan syariat Islam, siapapun yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berislam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, orang muslimnya dari gangguan lidah dan tangannya. Kalau ada orang Islam tidak menyakiti saudaranya baik dengan lidahnya, ucapannya ataupun dengan perbuatan tangannya, itu sudah dikatakan seorang Islam ataupun seorang Muslim. Maka mesti ini kita sampaikan, siapapun yang taat kepada Allah, siapapun yang taat kepada Rasulullah, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada Rasulullah, tunduk kepada syariat, sungguh dia telah berislam. Arti kalau Abu Marlow mengatakan bahwa belum ada yang Islam sampai saat ini, artinya mafhum mukhalafahnya berarti dalam kondisi kafir. Apakah memang seperti itu? Tentunya tidak. Siapapun yang tunduk kepada perintah Allah, sungguh dia telah berislam. Satu. Kemudian yang kedua yang mesti kita perlu garis bawahi dan kita sampaikan bahwa Abu Marlow mengatakan membaca ihdina siratal mustaqim. Di sana Abu Marlow salah dalam bacaan, ya. Yang benar itu adalah ihdina siratal mustaqim. Ada alif lam samsiyah di sana, ya. Jadi bacaan ihdina siratal mustaqim, bukan ihdina siratal mustaqim. Ini bacaan yang salah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga yang mesti kita sampaikan bahwa menurut Abu Marlow bahwa orang yang sholat itu adalah orang yang sebelumnya adalah orang yang tidak lurus. Benarkah orang yang tidak lurus itu makanya mesti sholat? Tidak juga seperti itu. Bukankah Rasulullah SAW juga sholat? Apakah Rasulullah orangnya tidak lurus? Bukankah sahabat Nabi, kemudian tabi'in, ulama-ulama, seluruh umat Islam itu sholat? Apakah seluruh ulama, apakah seluruh ini tadi, mereka ini adalah orang yang tidak lurus? Sungguh mereka ini semuanya adalah orang-orang yang lurus. Kalau dikatakan tadi, hanya orang yang tidak luruslah yang melakukan sholat. Tidak seperti itu juga, ya. Tidak seperti itu juga kepemahamannya. Loh, kenapa umat Islam setiap waktunya membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Artinya berarti sebelumnya mereka itu adalah bengkok. Artinya mereka ini sebelumnya adalah tidak lurus. Tidak seperti itu. Nabi sholat, sahabat sholat, ulama sholat, umat Islam semuanya sholat. Apakah Anda memahami bahwa mereka ini sebelumnya adalah orang-orang yang tidak lurus? Tidak seperti itu, ya. Kenapa ini dibaca? Karena ihdinas siratal mustaqim, makna ihdinas siratal mustaqim menurut ulama tafsir bahwa itu adalah jalan yang lurus dan tidak ada jalan bercabang, tidak ada jalan yang bengkok-bengkok. Artinya ini adalah sifatnya adalah hidayah.
Karena hidayah Allah itu sangat-sangat mahal harganya, ya. Kenapa ini selalu dibaca setiap salat, memohon hidayah Allah, memohon hidayah Allah, dan memohon hidayah Allah? Karena hati ini sifatnya berbolak-balik. Makanya Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatanmu. Ya, Rasulullah sekaliber Rasulullah saja berdoa seperti itu. Artinya apa? Sifat hati itu mudah dan gampang berbolak-balik. Ya, dan hidayah di sini maksudnya adalah hidayah Islam. Ya, tidak memilih agama selain agama Islam. Ya, kalau nanti bisa saja seseorang itu bisa murtad, bisa saja keluar karena hidayah itu tidak ada lagi pada dirinya. Maka di dalam Islam selalulah minta hidayah kepada Allah, istiqomah di dalam hijrahnya, istiqomah dalam ketaatan. Rasulullah saja berdoa seperti itu, minta ketaatan hati, minta ketetapan hati. Apakah Rasulullah SAW bisa hatinya berubah atau dibolak-balikkan hati, sementara beliau sendiri adalah orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menandakan bahwa Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya kita berdoa, tidak ada ruginya berdoa, karena doa itu sendiri adalah inti ibadah. Doa itu adalah kuncinya ibadah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui ini ingin kita sampaikan bahwa jangan Anda mengatakan ketika umat Islam mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah kepada jalan lurus. Artinya mereka itu adalah orang yang tidak lurus sebelumnya, tidak seperti itu memahaminya. Jangan memahaminya salah, ya. Karena ini bagaimanapun ini bertentangan sekali dengan konsep dan kenyataan yang ada. Nabi sholat, semuanya sholat. Apakah Nabi juga adalah orang yang tidak lurus? Nabi Muhammad semenjak kecil, beliau selalu dibimbing Allah dalam kondisi lurus. Ini menandakan bahwasanya hidayah itu mahal. Maka senantiasalah dalam hidayah. Ini yang maksud oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah dalam hidayah, senantiasalah istiqamah, karena hidayah itu adalah mahal. Jemput selalu hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Sehingga ketika kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu tetap di hati, inilah sebuah harga yang sangat mahal, yakni hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat berharga sekali. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita pahami dengan benar. Apapun yang disampaikan oleh Abu Marlo tadi kita tolak begitu, ya, karena berdasarkan nas, kita beragama bukan hanya berlandaskan akal saja. Ini mengingatkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Imam As-Satibi dalam I'tisam As-Satibi. Beliau mengatakan al-aqlu idza lam mutabi'an lisyar'i lam yabqa ila al-hawa wasyahawat. Orang yang mengandalkan beragama dengan logika semata tanpa ikut dan tunduk kepada syariat, tanpa tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya, lam yabqa ila al-hawa wasyahawat. Sungguh dia telah beragama dengan nafsu dan syahwatnya. Ini yang kita khawatirkan. Barangkali ini yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.